The legacy of that shield is complicated. Tentu kalian sudah tahu bahwa Kapten Amerika adalah sebuah gelar atau titel. Jadi selain Steve Rogers sebagai Kapten Amerika paling terkenal, ada juga orang-orang lain yang diketahui memakai nama tersebut sebagai legacy atau warisan dari karakter sebelumnya. Karena hal ini dirasa menarik, bisa mengungkap fakta-fakta seputar Kapten Amerika lain selain Steve Rogers. Selamat datang di Marvel Indo, dan ini adalah video mengenai Legacy Shield atau para pengguna gelar Kapten Amerika selain Steve Rogers. Lupakan sejenak soal multiverse, karena kali ini kisah pengguna gelar Kapten Amerika masih dalam satu dunia yang sama, tanpa ada Kapten Amerika dari semesta lain. Pastikan bertambah wawasan kalian dengan menonton video ini sampai selesai, karena ada John Walker yang menggantikan Steve yang dijadikan referensi dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Dan langsung saja kita saksikan video selengkapnya. Semuanya dimulai saat terjadi Perang Dunia Kedua, di mana Steve dan Bucky dinyatakan menghilang menjelang akhir peperangan itu. Demi menutup kehilangan sosok dari Kapten Amerika, Presiden Harry S. Truman memilih William Nesland untuk menggantikan Steve Rogers. Sebelumnya, Nesland ini sudah membuktikan dirinya sebagai pahlawan bertopeng yang dikenal dengan The Spirit of 76. Dan dia didampingi oleh seorang bocah bernama Fred Davis yang menjadi versi Bucky-nya. Mereka kemudian bergabung dengan mantan tim dari Steve Rogers yang disebut dengan All Winner Squad. Namun sayangnya, Nesland menjadi Kapten Amerika hanya dalam waktu yang singkat. Dia kemudian tewas dibunuh pada tahun 1946. Setelah itu, gelar Kapten Amerika diambil alih oleh seorang pria bernama Jeffrey Mace atau yang dikenal dengan Patriot. Saat masih menjadi Patriot, Jeffrey tergabung dalam anggota bernama Liberty Legion dan ikut berperang bersama Steve Rogers serta Nesland saat mereka melawan Red Skull. Jeffrey mengabdi sebagai Kapten Amerika hingga tahun 1950 dan kemudian memilih untuk mengajukan pensiun demi memfokuskan karirnya sebagai jurnalis. Dan karena hal itu, gelar Kapten Amerika kosong hingga tahun 1953, di mana William Burnside ditunjuk untuk mengisi kekosongan itu. Hal ini dilakukan karena pada saat itu, Amerika berusaha menutupi kematian Steve Rogers agar musuh masih tetap dibayangi oleh kehebatan dari sosok Kapten Amerika. Namun tetap saja, ada rumor yang bocor yang menyatakan bahwa Kapten Amerika sejatinya sudah tewas. Pada saat itu, William ikut mempercayai bahwa Kapten Amerika memang sudah tewas. Dia kemudian tumbuh dengan obsesi ingin menggantikannya. Pada tahun 1953, William mempelajari dokumen Jerman dan menemukan formula yang dipercaya sebagai serum Super Soldier. William kemudian mengajukan diri untuk menggantikan Kapten Amerika, dan saking pengennya, William sampai mengganti nama serta operasi plastik agar terlihat seperti Steve Rogers. Namun sayangnya, pemerintah sudah mencalonkan orang lain pada saat itu. Karena itu, dia memilih untuk menjadi seorang guru, dan di sekolah tempat dia mengajar, William kemudian berteman baik dengan seorang fans Kapten Amerika yang bernama Jack Monroe. Sampai suatu ketika, Red Skull kemudian melakukan penyerangan terhadap Amerika. William dan Jack kemudian menyuntikkan serum Super Soldier dari formula yang dia temukan di dokumen Jerman. Hasilnya, mereka menjadi Kapten Amerika dan Bucky yang baru. Selama 2 tahun lamanya, William menjadi Kapten Amerika yang tidak resmi dan berperang melawan komunis. Namun karena serum buatannya yang tidak sempurna, sifat William menjadi berubah paranoid, rasis, dan suka kekerasan. William kemudian ditangkap dan dibekukan dalam cryogenik. Setelah itu, gelar Kapten Amerika tidak pernah dipakai hingga memasuki momen Marvel Age of Heroes. Pada saat itu, sang legenda Steve Rogers berhasil ditemukan dan dihidupkan kembali. Tapi bohong. Ternyata, dia adalah seorang kriminal yang bernama Carl Zante yang sedang menyamar.
Hal itu berhasil diungkap oleh Johnny Storm atau Human Torch. Namun, tidak lama setelah itu, Steve benar-benar ditemukan dan berhasil diselamatkan oleh Avengers. Steve kemudian bergabung dengan Avengers dan melanjutkan gelar Kapten Amerikanya. Namun, beberapa tahun setelahnya, Steve kehilangan kepercayaan terhadap negaranya. Setelah dia mengungkap fakta bahwa pemimpin villain yang sedang dihadapinya adalah Presiden Amerika sendiri. Setelah ketahuan, Presiden itu bunuh diri di depan Steve dan peristiwa itu membuat Steve memilih untuk pensiun. Steve tidak lagi percaya terhadap sistem yang berlaku di negaranya dan dia kemudian mengambil identitas baru sebagai nomad. Dan kalian tentu sadar, kasus ini sempat diambil sebagai referensi dan hasilnya bisa kita lihat di adaptasi film MCU. Tentu dengan perubahan mengikuti kisah di dalam filmnya. Setelah itu, gelar Kapten Amerika kemudian diambil oleh Bob Russo. Namun hal itu hanya sebentar karena Russo menyerah dan tidak sanggup menjadi Kapten Amerika. Seorang anak muda bernama Roscoe Simmons kemudian mengambil gelar Kapten Amerika. Namun sayangnya, dia dibunuh dan digantung oleh Red Skull sebagai peringatan untuk siapapun yang berani menggunakan kostum Kapten Amerika. Karena peristiwa itu, Steve kemudian kembali memegang gelar Kapten Amerika agar tidak terulang lagi kejadian yang serupa. Steve bersumpah akan menumpas Red Skull dan sistem pemerintahan yang korup. Beberapa tahun setelah itu, Steve dihadapkan dengan aturan yang baru di mana adanya peraturan kegiatan bagi manusia super. Berhubung karena identitas Kapten Amerika dibuat dan dimiliki oleh pemerintah, maka Steve diharapkan bisa bekerja sama di bawah kendali pemerintah dan tidak memperbolehkannya untuk bertindak sendiri. Karena tidak setuju dengan persyaratan itu, Steve kemudian mengundurkan diri sekali lagi. Nah, kali ini posisinya digantikan oleh John Walker. Sebelumnya, Walker diketahui berprofesi sebagai seorang vigilante bernama Super Patriot. Buat kalian yang belum tahu apa maksud dari vigilante ini, dia adalah istilah untuk seorang pahlawan yang menegakkan hukum dengan keputusan dan caranya sendiri. Dia yang menentukan bagaimana harus menghukum musuhnya, mau dibunuh, disiksa sampai cedera. Dia putuskan sendiri, tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Nah, John Walker sendiri diketahui lebih kuat dari Steve karena menerima serum dari Power Broker. Walker dilatih oleh Taskmaster untuk menggunakan shield-nya. Dan Walker memiliki pendamping bernama Lemar Hoskins yang memakai nama Battlestar. Dan ini sama dengan versi live action-nya. Steve sendiri menggunakan kostum baru berwarna hitam dan menyebut dirinya dengan nama The Captain. Ternyata saat itu Hydra diam-diam sudah menyusup dalam pemerintahan dan hal itu mengakibatkan pertarungan antara kedua kapten. Namun, setelah Steve mengungkap keburukan Hydra dalam pemerintah, dia kemudian ditawarkan menjadi Kapten Amerika lagi dan kali ini tidak perlu persyaratan dari pemerintah. Steve tetap menolak tawaran itu, namun Walker membujuk Steve agar mau mengambil gelar tersebut. Setelah itu, John Walker sendiri mengambil kostum hitam dari Steve Rogers dan menyebut dirinya sebagai US Agent. Steve kemudian kembali menjadi Kapten Amerika hingga dia dibunuh di akhir event Civil War pertama. Tony Stark yang berada di pihak pemerintah pada waktu itu kemudian membujuk Clint untuk mengambil gelar Kapten Amerika. Karena pada saat itu hanya Clint Barton yang bisa menggunakan shield dengan efektif. Namun Clint berpindah kubu ke anti registrasi dan hanya sekali menggunakan kostum Kapten Amerika dan langsung mengembalikannya. Dan setelah itu, Frank Castle yang sangat menghormati Kapten Amerika kemudian memodifikasi kostum Kapten Amerika untuk melawan Headmonger. Setelah itu, Frank harus berhadapan dengan bekas partner Steve yaitu Bucky Barnes. Frank kemudian meninggalkan gelar Kapten Amerika dan memberikan kostumnya kepada Bucky. Bucky sendiri mengisi gelar Kapten Amerika dengan memodifikasi sendiri kostumnya. Hingga suatu ketika, Steve ternyata tidak benar-benar mati dan kembali hidup lagi. Di sini, Steve kagum kepada Bucky dan membujuknya untuk melanjutkan gelar tersebut. Hingga akhirnya, Bucky ditahan oleh pemerintah Rusia akibat kejahatan yang telah dilakukannya selama menjadi Winter Soldier.
Dan selama Bucky di penjara, David Rickford, seorang pasukan tentara khusus yang menggunakan jasa power broker, kemudian menjadi Kapten Amerika yang baru. Hingga pada suatu ketika, David ditangkap oleh Advance Idea Mechanic dan diselamatkan oleh Steve Rogers. Karena mengingat kejadian tentang Roscoe Simmons, Steve membujuk David untuk meninggalkan gelar tersebut demi keselamatannya. Setelah dibebaskan, Bucky tetap mengambil gelar Kapten Amerika, namun dia akhirnya keluar karena lebih memilih bertindak di belakang layar atas perintah dari Nick Fury. Steve kembali menjadi Kapten Amerika dan pada suatu ketika, saat bertarung dengan villain yang dikenal dengan Iron Nail, Steve diberikan racun yang menetralisir serum Super Soldier yang ada di tubuhnya. Hal itu membuat Steve kembali menjadi tua sesuai dengan umurnya. Dan akhirnya Steve pensiun lagi dari gelar Kapten Amerika. Namun kali ini Steve diberikan kehormatan untuk memilih siapa penggantinya. Akhirnya Steve kemudian memilih Sam Wilson karena sudah berjuang di sisinya selama ini. Sam menjadi pilihan kontroversial pada saat itu karena rasnya yang kulit hitam. Namun Sam tidak memperdulikan hal itu dan tetap menunjukkan integritasnya serta menjaga nama baik dari gelar tersebut. Sampai beberapa tahun setelahnya, Steve akhirnya pulih berkat kekuatan Cosmic Cube yang diberikan kepadanya. Dan pada saat itu, baik Steve dan Sam Wilson sama-sama memegang gelar Kapten Amerika. Sehingga inilah pertama kalinya Kapten Amerika dipegang oleh dua orang. Namun ternyata pemulihan Steve dengan Cosmic Cube itu adalah rancangan dari Hydra. Dan Cosmic Cube itu mengisi pikiran dari Steve dengan agenda-agenda dari Hydra. Hal ini mengakibatkan Hydra mengambil alih pemerintahan Amerika dan Steve sebagai pemimpinnya. Dan ternyata ingatan asli dari Steve ditahan oleh kekuatan seorang gadis bernama Kobik yang menyimpan ingatan itu di Mindscape-nya. Dengan bantuan dari sahabatnya, yaitu Bucky, Steve akhirnya mengambil alih memorinya dan berhasil menumpas Hydra. Karena melihat perjuangan Steve yang berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali, Sam kemudian mengikhlaskan gelar Kapten Amerika kepada Steve Rogers dan membuatnya hanya satu orang yang memegang gelar tersebut. Sam kemudian memakai gelar lamanya sebagai Falcon dan membersihkan kejahatan level jalanan. Nah, itulah kisah dari para pengguna gelar Kapten Amerika. Walau sempat berganti ke banyak nama, nyatanya yang paling pantas memang Steve Rogers. Dan sudah jelas dengan kisah ini di serial The Falcon and the Winter Soldier nanti, Sam akan menjadi Kapten Amerika yang baru sesuai permintaan dari Steve Rogers. Dari sekian banyak pengguna gelar Kapten Amerika, siapa yang paling menarik menurut kalian? Kalau saya malah penasaran dengan Punisher yang hanya sempat memakai kostumnya sekali. Kalian sendiri bagaimana? Atau kalian mungkin lebih suka dengan John Walker sebagai Kapten Amerika yang baru? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya. And I didn't understand that you